bohong wudu batal. Imam Ahmad bohong wudu batal karena dia melafalkan maksiat. Hadisnya tadi al-kadzibu 5 membatalkan orang puasa, membatalkan wudu. Dalam mazhab Syafi'i bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan ganjaran puasa. Itu penafsiran dalam mazhab kita. Imam Ahmad enggak mau. Wudu batal. Bohong, namimah, ghibah, itu wudu batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Na'am yundabul wudu'u min massi nahwil 'anati. Akan tetapi disunnahkan berwudu daripada memegang seumpama bulu kemaluan, wa batinil alyati, dan bagian dalam bokong, wal unsayaini, dan memegang 2 biji, wa sya'rin nabata fawqa dzakarin, dan memegang bulu yang tumbuh oleh bulu di atas zakar, wa asli fakhidin, dan memegang pangkal paha, wa lamsi saghiratin, dan menyentuh anak kecil perempuan, wa amrada, dan muda belia, wa abarasa, dan orang yang belang, wa yahudiyin, dan memegang menyentuh orang Yahudi, wa min nahwi fasdin, dan disunatkan berwudu daripada seumpama berpetik, wa nadharin bi syahwatin, dan memandang dengan syahwat, walau ila mahramin, sekalipun memandangnya kepada mahram, wa talaffuzin bi maksiatin, dan melafalkan dengan kata-kata maksiat, wa ghadabin, dan marah, wa hamli mayitin, dan memikul, membawa mayit, wa masihi, dan memegangnya, wa qassi dhufrin, dan memotong kuku, wa syaribin, dan memotong kumis, wa halqi ra'sihi, dan mencukur rambut kepalanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Saudara-saudara sekalian, kajian kita ini pada dasarnya asal materinya bab batal wudu yang nomor 3, yaitu memegang kemaluan manusia. Namun kiai kita akan menjabarkan pada pertemuan ini tentang sunnah berwudu, yakni perkara-perkara yang mana wudu disunnatkan, perkara-perkara yang mana wudu disunnatkan. Kebanyakan dari materi kita ini terkait dengan khilaful madhab, perbedaan madhab daripada madhab mu'tabarah
Ada ulama yang bilang batal wudu dengan perkara yang disebut ini, sementara dalam madhab kita Syafi'i semuanya tidak batal. Oleh karena di dalam madhab Imam Syafi'i itu ada kaidah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Ashbah wa Nazairnya. Ada kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar daripada perselisihan ulama itu sunnat. Artinya ketika kita bilang tidak batal, lalu ada ulama madhab lain bilang batal, maka sunat kita ikuti supaya kita tidak direwelin oleh ulama tersebut. Itu di dalam madhab kita seperti demikian. Pada dasarnya saudara, wudu ini sunat kita kontinu. Sunat kita terus menerus punya wudu, namanya disebut dawamul wudu. Terus menerus kita punya wudu, itu sunat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, juga Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf, ada hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Musa. Kata Allah, "Ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak." Kata Allah, Musa, Nabi Musa, bila kemudian ada musibah menimpa anda, virus corona begitu menimpa anda, musibah apanya yang menimpa? Corona begitu. Itu virus berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya, namanya virus congorna. Itu lebih berbahaya karena itu jaga congorna gitu. Iya. Idza asabatka musibah, bila ada musibah melanda anda wahai Musa, sementara anda tidak punya wudu, lalu terkena musibah anda, maka kata Allah, jangan salahkan aku, jangan salahkan siapapun, tapi salahkan diri anda sendiri. Maknanya dawamul wudu yamna'us-su', terus menerus punya wudu itu bisa menghalangi dari berbagai macam penyakit. Di samping dawamul wudu itu memurahkan rezeki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ulama India, yang sekarang negerinya lagi bermasalah ini, saudara kita kaum muslimin di India. Moga Allah selamatkan mereka, beri kemenangan kaum muslimin di India dan dimanapun berada. Amin Allahumma amin. Al-Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Umal fi Sunanil Aqwal wal Af'al, begitu, berjilid-jilid kitabnya, gede banget itu, tidak dapat 4 juta. Beliau riwayatkan hadis dari Sayyidina Khalid bin Walid
radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Nabi, dum ala taharah yuwassa' alaikar rizq. Kata Nabi, hendaklah anda mendawamkan wudu, terus menerus punya wudu, niscaya rezeki anda akan luas. Jangan-jangan rezeki kita ini ceret-ceretan ini karena kita tidak dawam wudu. Jadi dawam wudu tu manakala batal wudu lagi, manakala batal wudu lagi, namanya dawam wudu. Begitu, dawam wudu, terus menerus punya wudu. Nah, materi kita berbicara tentang sunnah wudu. Artinya sunnah wudu bukan yang kumur-kumur kelewat, bukan. Perkara di mana kita kalau terkena itu kudu wudu, hukumnya sunat. Sebetulnya banyak. Di kitab kita ini tidak banyak. Mungkin ada berapa ini, 10-an kali. Realnya ada 78 tempat di mana wudu itu sunat. Tidak disebutkan semua di sini karena dianggap lagi juga yang ngajikan banyak asatidz udah pada pintar begitu. Jadi tak perlu disebut semua begitu. Mana nih yang disunahkan wudu? 1. Yundabul wudu min massi nahwil anah. Wudu disunahkan bila mana seseorang itu memegang bulu kemaluan. Kita pegang bulu kemaluan ndak batal dalam mazhab Syafi'i, sebab itu bukan zakar, itu bukan kemaluan. Ini kan bulu kemaluan, bukan kemaluan, maka tidak batal. Tapi ada ulama madhab yang mengata memegang bulu kemaluan itu membatalkan wudu. Madhab Malik batal wudu, pegang bulu kemaluan, katanya nyetrum, nyetrum. Di samping itu ihtiyat, wara', apik, preventif. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, man hama haulal hima yushiku an yarta'afi. Siapa orang yang ngangon kambing di dekat tanah larangan raja, bisa-bisa masuk di pekarangan raja. Bahasa lainnya, siapa orang yang main di pinggir jurang nyaris pegang bulu, takut keterusan dikit kena itu, begitu, maka daripada bakal mengganggu diri kita, ma yaribuk ila ma la yaribuk. Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah SAW, tidak banyak riwayatkan hadis, cuma 13 dari Nabi yang disampaikan Muhammad. Tinggalkan yang membikin ragu, menuju kepada yang tidak bikin ragu. Bakal ragu kita, itu bulu apa ama bonggolnya, begitu. Nah, wudu sunat begitu. 1, megang itu aja sunat wudu. 2, wabatinil aliyati, yakni yundabul wudu min massi batinil aliyah. Sunnah kita berwudu bila mana kita memegang bagian dalam bokong, bagian dalam, bukan yang hitamnya itu,
yang rada ke dalam kejepit itu kalau megang garuk-garuk gatel itu. Kalau pakai kain kurang puas garuknya, jadi dibuka biar langsung kena kulitnya, rada ke dalam situ. Wudu, ada ulama bilang batal sebab main ke pinggir jurang, khawatir nyebur. Tiap 2, 3 yundabul wudu min masil unsayaini, disunatkan wudu bila kita memegang biji. Tahu biji enggak? Jangan ambil biji salak. Masa pegang biji salak buat wudu? Tuh biji yang di bawah itu. Ibu yang ketawa gitu. Iya, jangan megang itu. Itu pegang biji itu sunat wudu. Kalau kita enggak batal wudu. Wong bukan zakar, bijinya. Yang kalau kambing pengen gemuk dikebiri tuh bijinya dibuang. Itu kambing kalau bijinya dibuang bakal gemuk. Makanya di korban sah kambing itu yang bijinya hilang. Kenapa? Karena hilangnya biji digantikan oleh gemuknya badan kambing yang dikebiri itu. Jadi gemuk badannya. Sebab kalau dikebiri itu otaknya kambing cuman rumput aja. Rumput. Sehari ini lewat aja kagak dilirik sama dia. Kagak. Anda ada selera. Yang selera itu cuman rumput aja dia. Orang pegang biji itu wudu sunat. Sebab dalam pandangan Imam Malik megang biji batal wudu. Supaya kita tidak direwelin oleh Imam Malik, diakui wudu kita dan sholat kita, maka wudu aja habis pegang biji tuh. Ya enggak pakai penghalang. Kalau pakai penghalang enggak diomongin kita. Begitu. Jangan dipanjangin biji mau bu, jangan. Dosa panjang. Kemudian wa sya'rin nabata fauqa dzakarin. Keempat, sunat wudu bila kita memegang bulu yang ada di zakar, bukan bulu kemaluan. Kadang zakar juga itu ada bulunya, gondrong juga. Itu kalau ampe ada bulunya, megang bulu itu nyetrum. Sunat wudu bulu zakar. Zakarnya nggak kena, cuman bulunya doang. Sunat wudu. 4 apa 5? 5 wa asli fakhidin. 5 sunat kita wudu bila mana kita memegang pangkal paha, ujung paha. Kadang suka gatel banget, jadi garuk situ tuh. Itu sunnah wudu. Dekat itu lagi biji aja sunat wudu, apalagi itu rada nempel juga itu sama biji. Maka sunat kita wudu, pegang itu wudu. Kemudian 6 walam si saghiratin. 6 ya. Yang ke-6 memegang perempuan
yang masih kecil. Dalam mazhab kita, yang batalin wudu itu memegang perempuan yang bukan mahram kalau udah gede. Kalau masih umur 3 tahun, masih bocah, belum disyahwati, itu enggak batal wudu. Anak TK salim sama kita enggak batal wudu dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi ada mazhab yang mengata biar kata dia bocah karena perempuan batal wudu. Di antaranya Imam Dawud Adh-Dhahiri di luar mazhab 4. Imam Dawud Adh-Dhahiri dalam menjabarkan surat An-Nisa, aula mastumun nisaa, atau Anda menyentuh perempuan wudu batal. Kata Dawud Dhahiri, ini bocah perempuan juga batal wudu karena perempuannya. Hatta memegang mahram selama nama ibu Imam Dawud Dhahiri itu batal wudu karena perempuannya. Tapi di luar mazhab ini sunat kalau selama nama bocah perempuan wudu. Tadi saya bilang sama abang kita yang pakai baju biru itu, saya bilang saya wudu dulu. Ini ada madhab yang rewelin. Tadi anaknya Ustaz Haji Sardi atau siapa itu bocah umur kecil, ada saya ngejar saya tadi. Saya wudu dulu gitu. Nanti ada di Fathul Main sunat wudu gitu. Itu dalilnya. Sunat kita wudu walaupun belum disahwati. Bocah begitu. Anda mazhab, jadi biar enggak direwelin oleh ulama. 7 wa amradin, sunat wudu bila kita memegang anak laki-laki yang mendekati baligh. Amrad namanya, anak umur 13-14 menjelang baligh. Kalau di kita rada kurang ya, kalau di kita ini amrad nih. Kalau di Arab, nanti nih besok umrah bisa lihat itu. Kalau di Arab, anak umur 13-14 itu udah kayak cewek banget, cantik, begitu. Jadi cantik, bukan sekedar tampan. Kok begitu? Begitu. Ini amrad yang kayak begini nih, gitu. Kalau kita lebih parah, di Taman Lawang mainnya. Itu mau laki getulen itu. Itu amrad, itu kita pegang karena bersahwatnya ini. Imam Malik dalam madhabnya memegang siapapun yang ada syahwatnya batal wudu. Syahwat patokannya Imam Malik. Sehingga memegang amrad laki-laki yang mendekati baligh, jadi mau puber nih bocah, begitu. Itu sunat kita berwudu. Yang ke-8 ya. Wa abras, sunat kita wudu bila kita salaman dengan orang yang belang. Sopak namanya. Tahu belang? Yang putih-putih itu apa orang kita sebut? Bahasanya pada putih itu, sopak bahasa Melayunya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Albino. Iya itu, yang putih. Kalau nyata albino sebutannya. Kalau orang, kan ada orang yang belang-belang tuh kelihatan namanya. Nah itu kita selama nama dia sunat wudu. Sunat wudu. Ada ulama membatalkan wudu megang orang belang.
Jadi sunat kalau kita pegang dia selama nama dia wudu, sunnah. Tapi mazhab kita tidak ada ini semuanya. Enggak batal wudu, cuman meroikan mazhab lain, menghargai pendapat orang. Imam Syafi'i itu pribadinya sangat menghargai. Ini ulama dulu tuh cakep-cakep. Imam Syafi'i sendiri waktu ada di Irak 3 bulan, ada di Irak pertama kali 3 bulan itu ngaji sama Imam Hasan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Abu Hanifah. Itu 3 bulan enggak kunut subuh, enggak kunut kalau subuh. Sampai 3 bulan ada murid-murid yang nanya, guru ngapa enggak pernah kunut subuh? Ini kita ada di kampung, masyarakatnya alergi sama kunut. Kita hargai. Ini Abu Hanifah enggak demen kunut, hormati. Begitu. Padahal beliau nyuruh kunut. Itu tolerannya tinggi orang dulu. Enggak kayak kita orang maksain diri. Begitu. Itu begitu. Imam Syafi'i jadi menghargai orang. Ulama-ulama itu gitu. Kemudian wa Yahudiyin memegang atau salaman. Keberapa ini ya? 9. Ke-9 sunat kita wudu bila kita salaman dengan non muslim. Ini sama orang non muslim salaman, ada ulama bilang batal wudu. Punya wudu salaman sama dia. Wudu orang non muslim, pegangan sama dia, batal wudu. Coba ulama ada sampai segitunya, gitu, segitunya. Kalau kita mau udah nyebut kafir aja udah diamuk sama banyak orang. Kita ini selaman sampai wudu. Ada ulama tuh. Kemudian ke 10 wa min nahwi fasdin, sunnat wudu bila kita habis berbekam dan berpetik. Bedanya berpetik dan berbekam, kalau bekam itu darahnya dikumpulin dulu, disedot, baru ditusuk-tusuk pakai silet macamnya supaya darah kotor keluar. Kalau fasdi langsung dari uratnya. Seumpama di tangan ini ketemu kelihatan urat, biasanya mereka itu yang mengerti dalam pengobatan, langsung digores di sini. Jadi darah itu dipurut aja di urat yang agak gede ini. Jadi keluar langsung dari sini, nggak pakai dikop, langsung digores gitu aja, ngebolong. Itu namanya fasdi. Kalau bekam dikumpulin dulu, disedot semacam pakai gelas gini, kasih api, jadi kesedot, baru kemudian rada tebal itu ngumpul darahnya, baru digores, sedot lagi. Itu namanya hijamah. Hijamah bekam. Suka ada tulisan orang pengobatan sunnah Nabi, seakan-akan suntik bukan sunnah Nabi juga begitu. Sama aja, nggak kayak begitu juga, nggak begitu. Tapi iya Nabi suruh bekam. Donor darah jadi sunat wudu, keluar darah itu sunat wudu. Madzhab Abu Hanifah itu. Sampai yang disebut mimisan batal wudu. Ada ulama karena sama, buang darah itu wudunya batal. Itu Imam Abu Hanifah tuh. Kalau bekam atau kita donor darah datang, itu wudu. Imam Abu Hanifah madzhabnya, artinya wudunya batal gitu. Jadi kita hargai. Madzhab Syafi'i itu menghormati, baik.
Karena dia bilang batal, biar sholat kita dikata sama dia, wudu lagi. Maka dia juga bilang sah, ya apalagi kita. Begitu. Itu namanya tolerannya ulama. Hebat. Kemudian ke-11, wa nadharin bi syahwatin walau ila mahramin. Memandang dengan penuh syahwat, nafsu. Mandang perempuan lihat doang, apalagi lihat gambar doang, nafsu. Bangun dia, si emennya, Emen apa Imron, tidak terserah ada namanya, itu bangun, itu wudu. Memandang doang tuh. Imam Ahmad mazhabnya. Sebab ada hadis bunyi begini, Imam Ahmad nih redaksinya. Kata Imam Ahmad, khamsun, hadisnya sahih nih, khamsun yufattirna shaima wa yanqudna al-wudu'a. Kata Nabi, ada 5 perkara membatalkan orang puasa dan membatalkan wudu. Salah satu dari 5 ini memandang dengan syahwat. Kita ini ada di zaman akhir, saudara. Suka kita dibenturkan hadis sahih gitu. Padahal dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad itu hadis dhaif menjadi sumber hukum. Asal masyhur Imam Ahmad tak perlu sahih dalam mazhabnya Imam Ahmad. Biar itu dhaif tapi hadis Nabi itu layak menjadi sumber hukum dalam mazhab Hambali. Imam Ahmad sumber hukum begitu. Jadi dari Imam Ahmad memandang dengan syahwat walau kepada adik kita mahram, ibu kita, ada nafsu. Kata Imam Ahmad, batal wudu. Wudu lagi. Imam Ahmad. Kita enggak. Memandang doang mah. Lihat doang enggak batal. Lihat doang. Jadi karena patokannya di syahwat ini, sehingga akan muncul bagaimana kalau liatin tiang Masjid At-Tawab dibayangin Luna Maya. Kan parah amat ya. Wudu karena syahwat. Coba Imam Ahmad begitu mazhabnya. Kalau kita memandang doang tidak, karena tidak bersentuhan, tapi sunat diperhatikan. Kemudian ke-12, wa talaffudhin bi maksiatin. Ngomong jorok sunnah wudu. Ngomong maksiat itu menggibah, menggunjing, begitu, mengadu domba. Itu ada ulama wudunya batal, bohong wudu batal. Imam Ahmad bohong wudu batal karena dia melafalkan maksiat. Hadisnya tadi al-kadzibu 5 membatalkan orang puasa, membatalkan wudu. Dalam mazhab Syafi'i bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan ganjaran puasa. Itu penafsiran dalam mazhab kita. Imam Ahmad enggak mau. Wudu batal. Bohong, namimah, gibah, itu wudu batal. Imam Ahmad, sumpah palsu itu wudu batal. Ke-13,
wa ghadabin. Sunat kita wudu bila kita habis marah. Kalau kita marah, sunnah kita wudu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, juga Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya, di mana meriwayatkan berdua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfi'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi, sesungguhnya marah itu dari setan. Marah dari setan. Dan setan itu tercipta dari api. Api itu bisa padam dengan air. Oleh karenanya kata Nabi, bila mana salah seorang anda marah sama bininya, sama temennya, sama siapa aja, atau marah liatin berita doang, TV pengen dihancurin sama dia, marah, falyatawadda, maka hendaklah wudu, kata Nabi. Kata Imam Ahmad, wajib wudu, itu menunjukkan batal. Kata Imam Syafi'i, sunnat wudu, tidak batal. Kalau marah sunnat wudu. Ini kita marah, wudu, wudu, begitu, wudu. Jadi marah-marah nih, wudu. Orang dulu kalau marah-marah kucing aja nih, itu disiram pakai air, bubar itu, berhenti. Bener nggak? Nah ini orang marah-marah siram aja udah. Wudu, ente niat wudu, saya yang nyiram, begitu. Wudu. Jadi kalau wudu adem, turun ya, itu begitu. Marah. Jadi marah itu menutup hati kita orang. Jadi sunat wudu. Kemudian keberapanya ini? 14. Wa hamli mayyitin. Sunat wudu bila kita mikul mayit, gotong mayit. Kalau kita habis gotong mayit, sunnah wudu. Kalau kita habis mandiin mayit, sunnah mandi. Kalau mandiin, sunnah mandi. Ada orang, ini penyebab orang kurang mau mandiin mayit, jadi amil namanya ya. Orang Jawa namanya mudin. Orang Jawa begitu. Mudin tuh dari Imamuddin gitu. Gitu, pemimpin agama di kampung itu. Tapi panjang Imamuddin, ujungnya aja Mudin gitu. Orang Jawa itu sebutannya. Amil kata orang kita orang. Itu kalau kita habis mandiin mayit, badan kita tuh pada pegel, Pak. Habis mandiin mayit tuh pada pegel, kayak ditindihin batu 2 ton gitu. Pada capek, lelah. Maka disuruh sama Nabi wudu, seger lagi. Jadi nggak sakit. Ada orang nggak pakai ngaji, mandiin aja. Malam didatengin, dia berhenti, nggak ada gitu. Nggak mau lagi, mau berapa juta juga enggak. Waduh, datang masalahnya begitu. Mandi, makanya mandi. Itu ngasih isyarat Anda belum mandi. Mandi biar keluarga. Niat saya mandi karena habis mandiin mayit, sunat karena Allah Ta'ala. Kayak mandi junub, siramannya begitu kalau mandiin. Tapi kalau gendong itu wudu.
gendong. Wudu. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, hadis sama Imam Tirmidzi riwayatkan di dalam kitab sunannya, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Kata Nabi, siapa orang yang mandiin mayit maka hendaklah mandi. Siapa orang yang gotong mayit maka wudu. Jadi sunat wudu kalau gotong, sunat wudu. Keberapa lagi nih? 14 15. Ke-15 wa masihi, sunat wudu bila kita memegang mayit, nyium, walaupun keluarga, nyium, wudu, megang wudu. Dari mana nih dalilnya megang ini? Dalilnya dari tadi hadis Tirmidzi lagi pakai kias. Gotong aja yang lebih berat dari, kalau gotong pasti megang nggak? Iya meganglah gotong mah. Kalau yang kita itu mikul, itu bukan mikul mayit, mikul kurung batang. Mayitnya dari situ. Ini mau gondol orang. Megang mayit itu sunat wudu. Ke-16 wa qassi dzufrin, sunat wudu bila kita habis motong kuku. Motong kuku itu wudu, sunat. Dokter cuma nyuruh bersihin kukunya doang. Agama lebih dari itu, wudu kalau habis motong kuku. Motong kuku ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini cakep, saudara. Segalanya diajarkan. Pakai baju kanan dulu, Nabi kanan dulu. Ngancingin baju bawah dulu. Bawah dulu kita kancingin sampai atas. Itu Nabi. Kalau nyopot atas dulu. Dari sini nyopot, dari sini sampai bawah. Kalau kita ora jelas, mana aja dulu dah, suka-suka gue, baju gue. Kita ini tak jelas. Udah begitu ngaku paling surganya, innalillahi wa raji'un. Tak ngikuti tuntunan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika anda ngaku cinta Allah, ikuti aku. Amo apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Uswatun itu nakira. Nakira itu umum. Apanya yang panutan, apanya aja. Ampe pakai baju, ngancinginnya Nabi dari bawah dulu, naik ke atas, ampe atas. Coba kita pikirin kemarin-marin kita pakai baju ndak jelas. Coba kita udah begitu paling surganya aja begitu, mau bagaimana? Masih banyak sunnah Nabi yang belum kita pakai. Ini motong kuku, tangan kanan dulu, dimulai telunjuk tangan kanan, terus jari tengah, jari manis kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, tutup jempol kanan. Imam Haddad yang bergelar Gausul Ibad tulis dalam Risalah Muawaddah. Udah belum ini? Waduh. Enggak sepakai dalil-dalil deh. Udah berapa tuh? Itu. Tuh motong kuku itu wudu. Keberapa? 16. 17. Wa syaribin, motong kumis. Kalau kumis nih sunatnya jangan dihabisin. Jangan dibuang yang lebih dari bibir aja.
takut makan durian nyangkut. Yang lebih dari bibir, jangan dikerok, jangan dikerok. Enggak dikerok. Begitu. Jadi lebihnya, tapi saya enggak suka kerok. Ya pokoknya wudu 17 18 habis cukur rambut. Itu sunat wudu. Bahkan ada yang sunat mandi habis cukur rambut. Kitab kita menyebut 18. Ini realnya saudara ada 78. Masih 60 lagi yang tidak disebutkan di sini. Udah isa, salah satunya muntah. Ada ulama nyuruh wudu, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Kemudian mana lagi? Tertawa lagi sholat. Itu Imam Abu Hanifah kalau sholat cekikikan, sholatnya batal, wudunya batal. Abu Hanifah. Kalau kita sholat doang batal, wudu enggak. Imam Abu Hanifah begitu. Tuh enggak disebut di sini. Kemudian mana? Tidur sambil duduk. Walaupun tidur duduk tuh, kemarin udah kita bedah itu tidur duduk enggak batal. Tapi Imam Malik walaupun duduk wudu. Apa enggak repot tuh Jumat itu? Yang pada tidur itu. Ya Malik tuh wudu. Ya Malik. Itu begitu. Masih banyak. Mana lagi sunnah wudu? Mau baca Quran, mau ngaji kitab nih, kudu wudu. Dah masih banyak dah. Masih banyak sekali. Sunnah wudu. Termasuk sunnah wudu kalau habis senggama sama istri, belum mandi, pengen makan, lapar, pengen makan Indomie, wudu dulu habis senggama. Begitu juga pengen nambah ke ronde kedua, itu wudu. Nabi begitu. Nabi itu lebih tinggi dari irek. Iya begitu. Itu wudu dulu. Dah masih banyak, tapi segini materi kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya sebetulnya Pak Jalil. Dipersilakan. Begitu. Atau ditutup doa. Ada pengumuman? Ayo baik-baik, silakan. Iya, Ustaz Duna ke situ aja tuh, biar itu. Oh iya nggak apa-apa dah, digeser. Maaf Kiai, tadi kami katakan bahwa memilih kami itu belum dari dalam apa, memilih karena tujuannya untuk mengembangkan badan. Dan kalau tidak salah saya baca hadis bahwa Nabi melarang untuk memilih binatang ternak gitu. Enggak ada. Ya, saya baca di buku tentang melestarikan alam. Ada bagian dari mengganggu melestarikan alam itu biasanya memilih, makanya memilih. Iya, iya. Kemudian yang kedua, kalau kita masuk dalam masjid, sehubungan sudah selesai ada di pemandangan, itu baiknya kita melaksanakan qobliyah atau tahiyat masjid. Qobliyah saja. Sebab tahiyatul masjid itu solat yang tak ada wujudnya. Tahiyatul masjid itu solat yang tak ada wujudnya. Nabi cuman bicara, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Bila salah seorang anda masuk ke masjid, jangan duduk sebelum solat 2 rakaat. Solat apa aja. Maka yang tertinggi qobliyah kalau waktunya nggak ada. Kalau waktunya ada silahkan. Ini yang ditanya waktunya nggak ada. Maka qobliyah saja. Wallahu a'lam.